Jadi ini adalah Asus ROG Flow Z13, merupakan sebuah tablet Windows yang punya spesifikasi layaknya sebuah laptop. Namun bukan ROG namanya kalau tidak memberikan spesifikasi yang luar biasa. Di sini sudah memakai Intel generasi ke-13, yaitu Intel Core i9 13900H dengan Nvidia GeForce RTX 4050 Mobile yang dibanderol senilai 34 juta rupiah. Di sini memang bukan harga yang murah dengan spesifikasi yang kalian dapat. Namun kalian perlu tahu satu hal, kalau ROG Flow Z13 ini bukan laptop gaming konvensional, melainkan sebuah tablet gaming compact yang dapat dengan mudah kalian bawa kemana-mana. Tapi saya rasa yang membuat tablet ini mahal tuh tentunya dari branding dari mata ROG itu sendiri. Tapi saya penasaran dengan dikemasnya menjadi sebuah tablet, apakah performa dari ROG Flow Z13 ini masih sama dengan laptop gaming konvensional yang dibuat oleh Asus? Mari kita cek sama-sama di review kali ini. Dan tentunya bagi teman-teman yang ingin membeli ROG Flow Z13, kalian bisa cek di IT Garage. Toko IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Tentunya bagi yang tinggal di Kota Medan, kalian bisa aja langsung menuju ke tokonya yang berada di Jalan Gaharu, nomor 94 dan nomor 95. Jadi kita balik lagi ke ROG Flow Z13. Untuk desainnya sendiri ini masih sama dengan yang tahun 2022, hanya mendapatkan sedikit update minor di bagian belakangnya. Terutama di kickstandnya, kalau misalnya kalian perhatiin sekarang itu berwarna hitam, yang dulunya itu berwarna jingga. Yang menurut saya justru warna jingga itu norak ya. Dengan di update-nya menjadi warna hitam, menurut saya penampilannya itu lebih bagus, lebih sleek dan lebih ROG banget lah pokoknya. Di bagian depan ini tidak ada yang spesial, hanya terdapat layar berukuran 13 inci dengan kamera depan beresolusi 5 megapiksel. Dan terdapat tulisan ROG Flow di bagian bawah bezel layarnya. Di bagian belakangnya ini baru terlihat kalau misalnya tablet ini merupakan tablet ROG, di mana terdapat garis-garis tegas yang memang ciri khasnya ROG. Di sisi atas ini terdapat dua buah lubang intake di bagian kiri dan kanan, dan terdapat satu kamera belakang yang beresolusi 13 megapiksel. Di sisi bawah ini terdapat kaca transparan yang dapat memperlihatkan komponen dan chip dari tablet tersebut yang diberikan aksen RGB. Dan tentunya di sini terdapat kickstand yang berfungsi sebagai standing dari tablet ini. Di balik standingnya ini terdapat satu slot micro SD reader yang sudah UHS 2 dan tempat SSD M.2 ukuran 2230 yang apabila terjadi kerusakan di SSD-nya ini dapat kalian ganti tanpa harus membongkar keseluruhan dari tablet ini. Dan juga kalau misalnya kalian ingin upgrade kapasitas penyimpanan, kalian bisa langsung aja membongkarnya sendiri tanpa harus membongkar keseluruhan dari tablet ini. Dan untuk portnya ini terdapat satu USB Type-C Thunderbolt 4 yang sudah support power delivery dan DisplayPort. Ke bawahnya lagi ini terdapat SG Mobile yang dimana terdapat satu USB Type-C 3.2. Dan di paling bawahnya ini terdapat lubang speaker. Bagi yang belum tahu apa itu SG Mobile, SG Mobile ini merupakan eGPU buatan Asus yang dirancang khusus untuk seluruh device ROG yang terbaru. Namun di sini nggak cuma eGPU aja, karena di SG Mobile juga terdapat kelengkapan port yang cukup lengkap. Untuk di bagian kanannya ini terdapat tombol power, tombol volume, dan untuk portnya ini terdapat satu USB Type-A 3.2 dan satu audio combo jack. Di paling bawahnya ini terdapat lubang speaker lagi. Di bagian atas ini terdapat dua buah lubang exhaust di bagian kiri dan kanan, dan di bagian tengahnya ini terdapat tulisan Republic of Gamer. Terakhir di bagian bawahnya ini hanya terdapat konektor untuk keyboard dari ROG Flow Z13. Bicara soal ukuran, ini panjangnya berada di 30,2 cm, lebarnya di 20,6 cm, terus tebalnya ini berada di 1,29 cm. Tapi kalau misalnya kalian gabung dengan keyboard, ini tebalnya menjadi 1,5 cm. Kemudian untuk bobotnya sendiri, untuk tabletnya ini berada di 1,2 kg. Dan kalau misalnya ditambah dengan keyboard, ini beratnya menjadi 1,5 kg. Bicara soal penggunaan, menurut saya kurang nyaman apabila menggunakannya dalam mode tablet, karena untuk di sisi kiri dan kanan layarnya ini sering tersentuh dengan tangan saya. Ditambah lagi untuk bobotnya ini masih cukup berat karena masih berada di atas 1 kg. Saran saya apabila kalian ingin menggunakannya dalam mode tablet, gunakanlah kickstand yang tersedia dari tablet tersebut. Tinggal kalian taruh di atas meja dan langsung aja kalian pakai dalam mode tablet. Namun lain ceritanya apabila kalian menggunakannya dalam mode laptop, tinggal kalian hubungkan aja keyboardnya ini dengan menggunakan magnet. Voila, langsung menjadi sebuah laptop yang tinggal kalian pakai
Untuk penggunaan secara laptop ini tidak ada masalah. Soal build quality-nya sendiri, di sini kalian nggak perlu ragu lagi karena di tablet tersebut sudah menggunakan bahan full metal aluminium yang menjadikan build quality-nya ini sangat kokoh. Untuk keyboardnya sendiri ini juga sangat kokoh karena ini bahan yang dipakai juga sangat tebal. Untuk permukaan keyboardnya sendiri ini memakai bahan suede yang terasa premium banget. Masuk ke keyboardnya ini menggunakan ukuran 75% atau bisa disebut dengan 10 keyless. Dilengkapi dengan backlit RGB sebanyak 1 zone dengan 3 tingkat kecerahan. Secara penggunaan keyboardnya ini tidak ada masalah. Menggunakan keyboard di tablet ini sama aja dengan keyboard pada laptop konvensional. Untuk respon dari keyboardnya ini juga sangat cepat. Untuk trackpadnya sendiri ini cukup kecil karena mengingat tabletnya ini berukuran 13 inci. Tetapi untuk penggunaan dari tabletnya sendiri ini tidak ada masalah. Untuk klik kiri dan klik kanannya ini sangat tactile dan untuk multigesturnya ini dapat bekerja dengan baik. Layarnya sendiri ini berukuran 13,4 inci, beresolusi QHD dengan aspek rasio 16:10. Sudah menggunakan panel IPS dengan refresh rate-nya berada di 165 Hz. Untuk color gamutnya sendiri ini sudah 100% DCI-P3. Permukaan layarnya ini glossy dan tentunya sudah support touchscreen. Sudah dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 5 megapiksel yang mampu merekam video sampai resolusi Full HD 30 fps. Gak lupa juga untuk di bagian depannya ini terdapat infrared kamera yang sudah mendukung face recognition Windows Hello. Ngomong-ngomong soal kamera, tablet ini juga dilengkapi dengan kamera belakang beresolusi 13 megapiksel yang mampu merekam video sampai resolusi 4K 30 fps. Dan ini untuk hasil dari kamera depan dan kamera belakang dari tablet ini. Jadi seperti ini hasil dari webcam Asus ROG Flow Z13 beserta dengan mikrofonnya. Coba teman-teman nilai kira-kira kualitasnya gimana. Jadi itu saja untuk desain dan eksterior dari Asus ROG Flow Z13. Sekarang kita masuk ke spesifikasi yang ditawarkan oleh tablet ini. Prosesornya sendiri ini menggunakan Intel Core i9 13900H dengan 14 core 20 thread. TDP-nya ini berada di 45 watt dengan turbo boost ini dapat mencapai 5,4 GHz. Graphic card-nya ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4050 Mobile dengan VRAM-nya ini sebesar 6 GB GDDR6. Untuk TDP-nya sendiri ini berada di 65 watt. RAM-nya sendiri ini sebesar 16 GB LPDDR5 dan untuk speed-nya ini berada di 5200 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanannya sendiri ini sebesar 1 TB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 yang berukuran 2230. Namun sayang sekali di sini kalian sudah tidak dapat upgrade kapasitas RAM karena untuk RAM-nya ini sudah tersolder ke motherboard dari tablet tersebut. Cuman untuk kabar baiknya, kalian masih dapat mengupgrade kapasitas penyimpanan dengan cara mengganti SSD yang sudah terpasang di tablet ini tanpa harus membongkar tabletnya secara keseluruhan. Untuk sistem coolingnya di tablet ini itu menggunakan sistem vapor chamber yang dilengkapi dengan 2 fan. Kemudian untuk speakernya ini ada 2 di bagian kiri dan kanan. Dan ini untuk perbandingan suara speakernya yang saya bandingkan dengan iPad Pro 12 inch dan untuk volumenya ini sama-sama berada di 75%. Konektivitasnya ini menggunakan Wi-Fi 6E AX211 dan Bluetooth versi 5.3. Baterainya ini sebesar 56 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 130 Watt yang sudah menggunakan USB Type-C. Jadi itu saja untuk spesifikasi dari Asus ROG Flow Z13. Sekarang kita masuk ke performa dari tablet ini. Untuk SSD-nya, kecepatan bacanya berada di 4633 MB per detik. Untuk kecepatan tulis ini berada di 3502 MB per detik. Di tes berikutnya ini saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 2 menit 22 detik. Untuk render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 28 detik. Di Cinebench R15 di sini saya coba looping selama 10 kali.
Untuk rata-rata skornya ini berada di 2694. Dan dari 10 kali run ini untuk skornya ini cukup stabil, tidak ada penurunan yang signifikan. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 6575. Di sini juga sama, dari 10 kali run ini tidak ada terjadi penurunan skor yang signifikan. Di Cinebench R23 untuk single core mendapatkan 2049 dan untuk multicore mendapatkan 17004. Di Furma ini mendapatkan 7688 dengan rata-rata 128 fps. Di PC Mark 10 ini mendapatkan 7973. Lanjut di tes berikutnya, ini saya menggunakan 3D Mark. Di CPU Profile ini mendapatkan 8786. Di Firestrike mendapatkan 18164. Di Time Spy mendapatkan 8073 dan di Port Royal ini mendapatkan 4285. Kemudian saya coba stress test tablet ini menggunakan Time Spy. Tablet ini tuh lolos dengan skor 98,7%. Kemudian saya coba cek suhu di bagian belakang tabletnya pada saat menjalankan stress test. Untuk suhunya ini berada di 47 derajat Celcius. Kemudian untuk ketahanan baterainya di sini saya coba looping video dengan brightness ini berada di 50% dan volumenya berada di 50%. Untuk ketahanan baterainya ini bertahan selama 5 jam 47 menit. Jadi itu saja untuk tes performa dari Asus ROG Flow Z13. Dari hasil skornya saya bisa bilang untuk performanya ini sangat stabil, tidak ada penurunan yang signifikan. Dan di tes berikutnya ini saya coba tes main game yang dapat kalian cek di video tersebut. Jadi itu saja untuk tes main game di Asus ROG Flow Z13. Secara overall gameplay yang dimainkan di tablet tersebut berjalan dengan lancar. Saya tidak menemukan lag yang ditimbulkan dari tablet tersebut. Untuk performanya ini stabil, tidak ada overheat, tidak ada bottleneck. Untuk coolingnya ini juga dapat bekerja dengan baik. Dan yang paling terpenting pada saat memainkan game saya tidak merasakan hawa panas yang dikeluarkan dari tablet tersebut. Karena untuk titik panasnya itu berada di bagian belakang tabletnya yang tidak mengganggu kalian pada saat memainkan game atau mengerjakan pekerjaan yang berat. Dan itu saja untuk video review dari Asus ROG Flow Z13 ini. Saya rasa tidak ada kesimpulannya untuk tablet tersebut karena ya memang yang beli tablet ini bukan untuk kaum yang mendang-mending. Karena untuk bagi kaum mendang-mending di harga 34 juta tentunya kalian mencari tentunya kalian mencari laptop gaming konvensional di harga 34 juta, kalian sudah mendapatkan spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan tablet ini. Cuman memang pasar yang membeli ROG Flow Z13 ini pasar yang tertentu, terutama bagi yang mencari tablet dan laptop secara bersamaan, kalian boleh pertimbangkan ROG Flow Z13 ini, karena memang untuk tablet ini itu dapat bekerja sebagai tablet dan laptop sekaligus. Dan tentunya kalau misalnya saya disuruh pilih lebih memilih ini atau iPad Pro, ini tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kalian memerlukan performa laptop atau portabilitas dari sebuah Windows, saya sarankan kalian mengambil ini karena mau gimana pun ceritanya, iPad OS itu tidak akan pernah bisa mengalahkan sistem operasi Windows. Karena Windows itu sistem operasi yang sangat fleksibel yang dapat kalian pakai apapun. Bicara soal Adobe, ini dapat menjalankan aplikasi Adobe secara full. Kalau misalnya di iPad Pro itu sudah dipastikan terbatas. Begitu juga untuk aplikasi Office. Di Windows itu pasti fiturnya itu lebih banyak dibandingkan dengan iPad. Namun di sini kalau misalnya kalian perlu kekuatannya sebuah laptop, di sini juga menyediakan karena memang ini basisnya itu laptop yang dikemas menjadi
sebuah tablet. So, itu aja untuk review dari Asus ROG Flow ini dari saya. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, boleh dibantu subscribe channel yang kecil nih dan dinyalain tombol loncengnya. Dan tentunya bagi teman-teman yang ada request laptop apa yang mau direview atau perlu perbandingan laptop A dan laptop B, teman-teman boleh tulis di kolom komentar dan akan saya review untuk video kedepannya. Sekali lagi, terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Dan sampai jumpa lagi di video review laptop berikutnya dan sampai jumpa. Bye-bye.